Jadi untuk teman-teman yang berada di Taiwan, jangan gengsi ya. Kalian itu jangan merasa, saya dulu TKI Taiwan, saya sudah di Taiwan, gengsi nggak mau ke sawah. Itu kalian itu nanti kalau sudah pulang, kalau mengandalkan gengsi dan malu untuk ini itu nggak bakal bisa makan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kisah, yaitu tentang pekerja migran ya, yang mana di sini TKI Korea. Jadi selama ini kita sering membahas tentang TKI Taiwan, Singapura ya, dan mungkin Arab Saudi, Malaysia. Kali ini terjadi sama TKI Korea. Jadi kisahnya itu sangat menyedihkan dan mungkin nanti sedikit mendapatkan atau sedikit ingin komentar dari teman-teman semua. Jadi kejadiannya seperti ini. Ada salah satu TKI yang bekerja ke Korea. Dan teman-teman tahu sendiri ya, apabila sudah bekerja di Korea kurang lebih 3 tahun lebih, itu sudah satu kontrak ya. Karena di Korea itu kontraknya 3 tahun lebih kalau nggak salah sih ya. Nah di situ si emasnya ini bekerja dengan baik, dan setelah finish dia pulang. Dan nggak tahu, mungkin karena dia uang sudah banyak dan dia di rumah juga, ayahnya itu kan punya usaha. Jadi di situ dia tinggal meneruskan usaha keluarganya ya, atau usaha bapaknya itu. Nah di situ dia membuka usaha, yaitu di penggiliman padi. Dan di situ setelah dia pulang ya, dan dia mencoba untuk lebih membesarkan lagi, yaitu untuk bisnisnya itu, yang tadinya punya satu mesin sekarang sudah mempunyai 2, bahkan mempunyai cabang di tempat lain. Dan setelah usaha ya, di situ ya teman-teman tahu sendiri kalau dari Korea itu gajinya begitu banyak, uangnya otomatis pas pulang begitu sangat banyak ya, dan juga biasanya mendapatkan uang pensiun kurang lebih 2 hingga 300 juta rupiah, dan itu bisa digunakan untuk modal lainnya. Dan nggak tahu apa masalahnya ya, padahal dia sudah berjalan begitu lancar, dan dia sampai mengajak teman-temannya untuk berinvestasi, sehingga kan saya tergiur. Dan saya juga mencoba investasi kurang lebih 50 juta rupiah. Yang mana sesuai perjanjian di situ dalam 1 bulan ya, uang 50 juta itu 1 bulan akan mendapatkan bonus atau mungkin seperti apa itu ya, penghasilan 2 juta rupiah per bulan dalam 50 juta itu. Karena mungkin uangnya itu diolah untuk beli padi atau gimana ya. Setelah berjalan kurang lebih antara 4 hingga 5 bulan lancar-lancar saja. Dan di situ ternyata bukan hanya saya, banyak juga yang sudah menginvestasikan. Saya cuma 50 juta ya, dan namun ternyata di luar sana ada yang nyampe 100, 200, 300 ya. Dan otomatis itu per bulannya harus mengembalikan banyak ya teman-teman. Namun karena pada dasarnya yang namanya bisnis di kampung itu ya teman-teman tahu sendiri, ekonomi di kampung itu kan naik turun ya, apalagi dalam keadaan seperti ini. Otomatis yang namanya bisnis sangat susah ya bergerak apabila di kampung. Nah terjadilah sesuatu yang mungkin anjlok dari harga, ataupun mungkin dari servis mesin atau apa itu mahal. Dan akhirnya usaha si emasnya ini mendapatkan masalah ya. Sehingga kan pembayaran kepada apa itu konsumen-konsumennya, atau pembayaran kepada orang-orang yang berinvestasi itu mulai mengadat ataupun telat ya. Seperti saya juga kan biasanya tiap bulan mendapatkan sekian-sekian. Namun ini hanya dalam 2 bulan sekali pun kadang sampai nunggak yang bulan dulu belum, yang bulan datangnya juga belum, dan sampai akhirnya ternyata mengalami kebangkrutan. Dan di situ ada juga yang sampai ingin yaitu mengambil, yaitu mungkin harus menjual itunya agar uangnya bisa diambil. Ada yang sampai menyita mesinnya yang untuk dijual agar bisa untuk membayar ataupun uang yang diinvestasikan, karena dia kan tidak membayar bunganya itu atau bonusnya. Dan disitulah sampai si emasnya ini mengalami kebangkrutan, dan untuk menutupi uang yang diinvestasikan itu dijualah semua barang tersebut, dan akhirnya alhamdulillah sudah terbayar. Nah di situ, jadi di sini intinya teman-teman, bukan saya menceritakan kejelekan orang, namun kita mengutip dari kejadian ini. Karena segala sesuatu ya, kalaupun kita punya uang banyak ya, dan kalaupun kita istilahnya mungkin nanti aku bisnis ini, namun kalau kita tidak pintar dalam membagi keuangan ya, intinya dalam membagi keuangan, kita akan sama saja dan kita akan kembali ke awal. Contoh dari Mas ini, di rumah padahal sudah jalan ya, dan dia pulang membawa uang kurang lebih nih ya, kurang lebihnya 1M. Banyak juga kan, dan dia kembangkan, namun mungkin karena pembagian keuangannya kurang beres,
dan akhirnya turun dan justru malah habis semuanya. Nah, jadi di sini bukan berarti apa ya, bisa dijamin kita pulang membawa uang banyak, nanti bisa usaha ini. Itu tidak dijamin loh teman-teman. Yang penting kita dalam mulai sekarang harus bisa dalam skill ya. Skill kita apa, terus kita keahlian kita itu dalam berbisnis apa. Jadi kita itu harus dikembangkan. Kalau bisnis namun kita tidak ada, namun kalau bisnis kita tidak dalam bidangnya ya, ataupun mungkin itu bukan bidang kita, ini sesuatu yang sangat susah. Apalagi kalau bisnisnya di kampung dan mungkin pergerakannya susah, itu emang sangat susah sekali ya teman-teman. Jadi di sini intinya untuk teman-teman yang berada di luar negeri dan mungkin sudah lama dan pengen pulang dan pengen membuka bisnis, bukalah bisnis yang emang kira-kira kedepannya itu bisa menemukan jalan yang cerah ya, ataupun mungkin sesuatu keahlian kita, ataupun mungkin kita sudah merancang kira-kira ini bagus, atau mungkin ada orang dalam. Jadi jangan terlalu bangga dulu, wah aku mau pulang aja lah, sudah punya uang banyak, aku pengen bisnis ini. Itu sesuatu yang hanya pikiran kita ya, halusinasi. Namun untuk kedepannya kita kan nggak tahu. Jadi intinya untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri, kerjalah dengan fokus. Kalau emang belum cukup dan kalau emang masih tanggung, sebaiknya masih bekerja saja terus sampai uang kita penuh, sampai uang kita pas, sampai kita uangnya banyak. Dan nanti kalau kita sudah merasa cukup dan pulang, rancanglah dari sekarang ya, sebelum pulang itu kira-kira mau bisnis apa, kira-kira mau apa, usaha apa. Jadi dirancang dari sekarang agar tidak terlalu ngaget. Dan itu pun biasanya tergantung pada apa, itu tergantung pada rezeki badan kita sendiri ya. Pokoknya pada teman-teman yang sekarang bekerja di luar negeri, semangat terus. Apapun itu pekerjaan kalian, kalian kerjakan dengan tekun ya. Ingat, harus bisa membagi keuangan Anda. Karena kalau tidak bisa membagi keuangan, akan habis ya teman-teman. Seperti Mas ini begitu banyak uang juga setelah pas pulang, dan dia berusaha ini itu, namun karena mungkin tidak bisa membagi keuangan, justru akhirnya habis dan pengen berangkat lagi. Apalagi kalau yang pulang tidak punya apa-apa dan serba tanggung, itu malah akan nggak tahu apa nasibnya. Karena kehidupan di Indonesia itu banyak sekali apa, kebutuhannya itu sangat besar sekali teman-teman. Kalian jangan menganggap enteng ya, mikirnya alah di Indonesia mah nasi sekian murah dan mungkin beli ini juga cukup. Itu untuk kalian sekarang pikirannya di luar negeri. Kalau pengen tahu rasanya gimana, nanti kalian pulang rasain sendiri ya. Makanya mulai dari sekarang kerja yang rajin, simpan uang yang banyak, pikir mulai dari sekarang kira-kira nanti ya kalau pulang pengen usaha apa, pengen kerja apa, itu harus dipikir dari sekarang ya. Jangan sampai pikirnya nanti di Indonesia aku bisa gini-gini. Itu cuman halusinasi kalian. Harus dinyatakan mulai dari sekarang, dirancang dari sekarang. Kira-kira nanti pas pulang tidak ngaget. Nah, jadi di sini dari pengalaman ini, dari kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran atau bisa menjadi masukan untuk teman-teman semua agar nanti tidak lagi terjadi seperti ini. Salam Saputra Suara TKI.